Bismillahirrahmanirrahim. Nama lengkap saya Muhammad Ziaul Haq, panggilan Zia, tapi suka saya kasih titel Bang karena Zia itu kebanyakan dikira sebagai cewek. Rumah saya di daerah Bantul, kemudian aktivitas sehari-hari saya desainer, ilustrator, pengusaha kecil-kecilan, orang tua, ayah dari 2 anak, sama ya bina kelompok ngaji kecil-kecilan, semacam itulah. Arti Quran, jelas kalau bagi saya Al-Quran ini adalah tempat saya kembali. Jadi ketika kemudian ada hal yang saya bingung begitu, ya balik lagi ke Al-Quran. Kemudian always, selalu ketika baca Quran itu perasaan hati yang kemudian nggak jelas itu kemudian pelan-pelan tertata. Orang bilang itu kan hanya kumpulan ayat begitu, tetapi membaca itu menjadi satu hal yang menenangkan hati, benar-benar sangat menenangkan hati. Jadi misalnya begini, saya nervous ketika mau ngisi, atau kemudian saya nervous ketika ada hal yang kemudian mau saya hadapi begitu. Di perjalanan itu biasanya saya ngeremeng baca Al-Quran apa aja begitu. Dan itu ketika sampai di tempat tujuan tuh hati sudah siap kayak gitu. Ayat favorit saya itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini ayat favorit saya. Bukan karena saya dari kecil hafal begitu, enggak, tapi saya ini banyak dosa, banyak banget dosanya begitu. Dan ayat ini menjadi satu hal yang mengingatkan saya bahwa di antara banyak ayat Quran tentang permohonan ampun begitu, saya paling suka bagian ini karena terasa sangat manusiawi sekali. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana kan, ya Allah janganlah engkau hukum kami, jangan engkau azab kami ketika kami berbuat salah begitu. Kita lupa atau salah, karena ya itu saya banget begitu. Saya bermaksiat kepada Allah, saya lupa, saya lalai, saya berbuat salah begitu. Tetapi saya nggak pengen dihukum, saya nggak pengen dicabut rezekinya, dicabut keberkahannya, diberi bala begitu. Saya nggak mau. Jadi ya ibarat kayak seorang pembantu atau karyawan yang kemudian dia bikin salah di perusahaannya, kemudian bilang, ya tolong dong jangan pecat saya, ini satu-satunya penghidupan saya gitu, kayak semacam itu. Karena saya sadar bahwa ya kalau kita bermaksiat kepada Allah, melanggar larangannya Allah, itu kamu sedang bikin masalah sama zat yang memegang jiwamu gitu loh. Jadi kayak rezekimu yang ngurus Allah. Kamu hidup sampai sekarang karena Allah. Yang ngasih makan kamu Allah. Yang bisa kamu dikenal sama orang itu Allah. Semua urusan-urusanku itu yang pegang Allah. Tuh kok berani-beraninya aku bermaksiat kepada Allah. Dan itu ya jadi kayak ya Allah tolonglah. Ya aku tahu aku salah, tapi jangan hukum aku please ya, gitu. Jadi membekas banget di hati seperti itu. Jadi diampuni sama Allah itu kan harapan setiap hamba ya, dan kita semua hamba begitu. Saya pikir sih nggak adil kalau misalkan feeling perasaan ini, jadi perasaan kedekatan saya dengan ayat ini hanya jadi milik saya saja. Saya berharap kemudian teman-teman juga coba deh hayati ayat ini begitu, makna kata per kata, karena memang demi Allah powerful sekali. Ini bukan sekadar ayat bagian akhir surat Al-Baqarah, surat terpanjang yang ada dalam Al-Quran begitu. Membacanya berarti udah mau selesai, bukan begitu. Jadi ayat ini benar-benar kemudian menyatakan penghambaan kita kepada Allah. Wa'fu anna waghfir lana, ampuni kami, maafkan kami, rahmati kami begitu. Itu nyes banget dalam hati. Ini mudah-mudahan teman-teman juga ketika membaca ini bisa merasakan rasa yang sama, atau mungkin mudah-mudahan lebih begitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih, dan jangan lupa be humble and stay close with Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.